Jadi kalau bangun tidur itu mesti bersin. Itu selalu, Dok. Nah, yang saya mau tanyakan juga, apa itu harus minum obat gitu, Dok? Dan jadi hari ini saya mengantarkan Dr. Lisa Syartika SPTHTKL MKes yang akan melaksanakan sesuai undangan dari BNI Live untuk memberikan talk show mengenai atau temanya adalah waspadai pilek yang biasanya biasa-biasa saja, tapi kemudian tidak sembuh-sembuh. Ada apa sebetulnya? Apabila pilek tidak sembuh-sembuh. Nanti akan dibahas secara tuntas oleh Dr. Lisa Syartika. Kemudian tentu saja, kenapa kok kita bisa berkumpul di sini membahas hal yang akan dibahas? Karena kerjasama yang sampai saat ini insya Allah berjalan dengan sangat baik antara BNI Live dengan Rumah Sakit Santosa. Batuk pilek itu merupakan suatu penyakit yang umum, yang biasa, yang sering kita alami, terutama pada saat musim pancaroba, perubahan musim ya Bu, dari musim panas ke musim dingin itu biasanya daya tahan tubuh kita kan lebih turun ya, dan sering berhubungan dengan daya tahan tubuh yang turun. Pilek umumnya sering disebabkan oleh karena infeksi yang paling sering. Biasanya sembuh dalam 7-10 hari karena virus itu sifatnya self-limited disease. Artinya dia akan sembuh sendiri tanpa obat. Cukup kita kuatkan daya tahan tubuh, istirahat yang cukup, makan yang bergizi. Dia akan sembuh sendiri sebenarnya. Ada beberapa hal yang menyebabkan pilek tidak kunjung sembuh. Mulai dari penyebab yang ringan hingga sampai ke membutuhkan penanganan yang serius. Kalau lebih dari 2 minggu, kita harus waspada. Kenapa tidak sembuh-sembuh? Nah, kemungkinan bisa jadi itu suatu penyakit yang lain yang bukan pilek biasa. Kan awalnya sering karena virus, ya. Kalau virus itu kan harusnya sembuh dalam 7-10 hari maksimal. Tapi ini nggak sembuh-sembuh. Nah, berarti ada sesuatu yang lain yang bukan pilek biasa. Jadi kalau sudah seperti itu, disarankan agar berobat ke tempat rumah sakit atau ke tempat medis ya, ke dokter, terutama ke dokter spesialis THT karena biasanya itu sudah lebih spesifik. Kalau tidak sembuh-sembuh, apalagi kalau sudah pernah ke dokter umum, tidak sembuh juga, nah itu sebaiknya langsung ke dokter spesialis THT. Nah, sebagian besar pilek itu disebabkan oleh 3 kondisi yang paling utama, dan ini paling secara garis besar ya. 1 disebabkan oleh alergi, disebut dengan rinitis alergi. Yang kedua disebut dengan sinusitis, mungkin yang paling sering disebut sama orang-orang itu sinusitis ya. Begitu pilek langsung ngomongnya sinusitis gitu, padahal pilek sinusitis itu tidak selalu dia ada kriterianya. Kemudian yang ketiga adalah rinitis yang bukan alergi, yang non alergi. Rinitis atau pilek ya, kalau bahasa Indonesia mungkin pilek ya. Rinitis itu adalah peradangan atau iritasi pada mukosa selaput lendir hidung yang disebabkan oleh adanya paparan alergi kalau karena alergi. Jadi kalau rinitis alergi itu penyebabnya adalah alergi Bu. Bukan bakteri kuman, bukan virus ya, dia bukan virus. Jadi kalau alergi dia tidak menular. Bersifat ringan bisa sampai berat. Jadi ada orang alergi yang cuman bersin-bersin mungkin sehari hanya 3 kali gitu ya sehari, tapi tiap hari gitu.
Ada yang sampai 5 kali, 10 kali tiap hari sampai nggak bisa kerja, saking terlalu berat gitu. Jika berlangsung lama dan tidak diobati dengan cepat, maka akan menyebabkan komplikasi berupa sinusitis, polip. Mungkin pernah dengar ibu-ibu, bapak-bapak, yang namanya polip itu kayak benjolan ya. Benjolan seperti gelatin dia bentuknya. Kalau dia sampai besar banget kelihatan dari depan, bisa nongol kelihatan lah dari depan. Tapi kalau dia nggak masih kecil, biasanya kita melihatnya pakai endoskopi ya. Bisa juga sampai ke infeksi telinga tengah. Kenapa sampai ke infeksi ke telinga tengah? Karena hidung dan telinga itu nyambung salurannya. Nah, kalau untuk penyebab rinitis alergi, apa penyebabnya? Paling sering, hampir dominan adalah debu tungau rumah. Itu yang terbanyak. Makanya jika kita orang alergi kalau terpapar dengan alergennya berupa debu, biasanya langsung ada reaksi, bersin-bersin, langsung meler, dan keluhannya bisa langsung cepat atau beberapa jam kemudian. Termasuk juga misalnya seperti bulu-bulu, misalnya bulu kucing, bulu anjing, ya bulu-bulu dari hewan peliharaan, atau asap, nah terutama bagi yang suka merokok atau terpapar asap rokok. Jamur juga bisa menyebabkan alergi. Kalau ruangannya tuh lembab, itu bisa menyebabkan timbul jamur di dinding. Kalau ini serbuk sari itu di luar negeri terutama ya, perubahan musim, di musim semi. Apa gejala dari rinitis alergi? Yaitu paling sering adalah meler, mampet hidung, bersin-bersin. 3 ini yang paling khas, yang paling utama tanda dari rinitis alergi atau pilek yang disebabkan oleh alergi. Juga bisa gatal hidung. Nah, biasanya kalau gatal hidung ketahuan ya, bentar-bentar secara tidak sadar dia ngucek hidungnya. Towel ya. Lama-lama bukan cuman pileknya yang lebih bermasalah, tapi luka hidungnya kadang-kadang bisa berdarah. Pada anak kecil terutama ya, pada anak kecil kadang-kadang karena dia suka gatal, dia korek-korek. Jadi tiba-tiba mimisan. Jadi kan panik ya orang tuanya. Kemudian gatalnya juga bisa sampai ke mata, jadi suka ngucek-ngucek mata juga. Diperiksa matanya tidak kenapa-kenapa, tapi karena alerginya ya. Kemudian karena dari alergi juga sering dirasa seperti ada lendir yang ketelen ke tenggorokan. Jadi kayak ngalirnya bukan keluar, tapi juga ngalir ke tenggorokan, kayak ketelen ingus gitu ya. Tapi kalau dilihat ingusnya itu bening. Kalau alergi, ciri khasnya ingusnya bening. Bukan berwarna kental hijau, apalagi hijau atau kuning kan ya. Dia lebih ke bening karena lebih ke alerginya. Bagaimana pengobatannya? Yang paling utama adalah hindari kontak. Karena penyebab utamanya kan debu. Asal kita bisa hindari kontaknya, kalau nggak tahan dengan debu, jadi jaga ruangannya supaya bersih. Jangan ada tumpukan barang-barang, tumpukan buku-buku, karena itu kan sumber debunya di situ gitu. Iya. Kemudian hindari kita jemur kasur, Bu. Kasur dijemur kalau bisa atau divakum ya. Minimal 2 minggu sekali. Kalau bisa seminggu sekali sih sebetulnya. Ganti spray seminggu sekali kalau gantinya. Tapi kalau divakum atau dijemur mungkin 2 minggu sekali. Kemudian kipas angin. Kenapa kipas angin? Orang alergi tidak disarankan pakai kipas angin. Karena apa? Karena kipas angin itu kan ada baling-balingnya ya Bu. Baling-balingnya itu kan nggak pernah dibuka ya. Jarang sekali dibuka. Jadi di baling-baling itu banyak tumpuk debu ya di situnya. Kemudian karpet berbulu dan boneka berbulu. Karpet berbulu sebenarnya boleh-boleh saja. Asal rajin di vakum. Mungkin 2 hari sekali atau tiap hari lebih bagus bagi orang-orang alergi ya. Kemudian tumpukan barang di ruang terbuka tadi seperti saya bilang. Yang kedua adalah olahraga teratur. Karena apa? Alergi ini berhubungan dengan daya tahan tubuh. Jadi kalau kita olahraga teratur seminggu 3-5 kali, yang tidak terlalu berat, karena kalau terlalu berat itu daya tahan tubuh jadi turun. Misalnya contoh, orang-orang alergi tidak buat terutama anak laki-laki ya, tidak disarankan untuk main futsal. Olahraga futsal itu kan dia setengah lapang ya. Kalau dia sepak bolanya 1 lapang penuh boleh-boleh aja karena masih ada fase jalan.
Pasti dia diem, jalan. Tapi kalau futsal, dia akan lari terus begitu. Akhirnya capek kan? Memang olahraga, tapi capek Bu. Akhirnya apa? Daya tahan tubuhnya tidak naik, turun. Nah begitu turun, alerginya naik. Jadi alergi dengan daya tahan tubuh itu seperti neraca keseimbangan. Neraca keseimbangan kan satu naik, satu turun ya. Jadi Ibu bayangkan neraca keseimbangan. Satu kalau misalnya kecapean, kurang tidur, begadang misalnya ya, atau olahraga terlalu berat. Prinsipnya kalau kecapean aja, kurang tidur. Yang sisi satunya lagi kan alergi. Nah alerginya naik. Nah jadi kalau misalnya kita olahraganya bagus, daya tahan tubuhnya bagus, berarti dia naik kan, alerginya turun. Nah, jadi di situ prinsipnya kalau untuk alergi. Kendalikanlah itu, karena itu akan mengendalikan alerginya. Kalau yang ketiga, jadi obat-obatan. Jadi obat itu memang harus masuk jika perlu saja, Bu. Tidak selalu begitu pilek bersin 1 kali, 2 kali, 3 kali langsung makan obat. Jangan dulu. Karena itu sudah biasa ya, dia itu sebenarnya kan bersin itu respon tubuh terhadap ada sesuatu yang masuk ke badan kita gitu. Jadi reaksi badan kita itu bersin. Sama dengan batuk, kalau masuk saluran pernafasan kita batuk, itu respon tubuh sebenarnya. Supaya menjaga badan kita nggak kemasukan benda asing atau kuman gitu ya. Kalau obat-obatan ya itu memang kalau perlu, jadi begitu alerginya tiba-tiba kumat, yang tadinya mungkin bersinnya hanya 3 kali sehari atau hanya 1-2 kali, tiba-tiba jadi 10 kali gitu Bu. Terganggu gitu, nah itu harus masuk obat. Jangan dibiarkan. Kenapa? Kalau dibiarkan nanti akan kena komplikasinya. Komplikasinya nanti biasanya sinusitis atau polip. Ya, jadi kalau dibiarkan sebenarnya dia bisa bagus lagi. Tapi kalau rinitis alergi itu Ibu, Bapak, dia tidak bisa sembuh ya. Karena apa? Alergi itu sudah ada gen di badan kita, genetik sifatnya. Cuman kalau tidak ketemu pemicunya, tidak ada debu, tidak ada pemicu, dia tidak nongol, tidak keluar gejalanya. Tapi begitu ketemu pemicunya, dia akan kumat. Karena apa? Gennya udah ada. Nah kemudian pengobatannya salah satunya juga dengan cuci hidung. Kenapa harus cuci hidung? Dan cuci hidungnya juga nggak boleh dengan cairan sembarangan, Ibu. Nggak boleh dengan pakai aqua gitu, aqua dikasih garam gitu, nggak boleh juga. Kenapa? Karena air biasa walaupun dikasih garam dia tidak steril ya Bu. Jadi pakai cairan fisiologis atau NaCl 0,9%, itu ada di apotek, dijual murah. Jadi itu yang paling standar. Kalau obat-obat lain sih ada ya yang udah jadi gitu, tapi itu biasanya lebih mahal. Dan orang-orang alergi dia sangat disarankan untuk cuci hidung setiap hari. Sehari kalau bisa 2 kali minimal. Karena apa? Dengan kita mencuci hidung, kita membilas hidung kita, debunya nggak nempel debu yang masuk ke hidung bisa keluar. Tidak memicu alerginya. Nah kemudian kalau tidak sembuh juga, ya berobat ya. Nah yang kedua adalah rhinosinusitis. Rhinosinusitis itu adalah peradangan pada mukosa selaput lendir rongga sinus. Apa sinus? Sinus itu adalah rongga kecil di daerah wajah kita yang saling berhubung melalui saluran udara di dalam tengkorak. Itu yang menyebabkan kepala kita jadi lebih ringan Ibu. Jadi kita bisa goyang-goyangin kepala. Coba bayangkan kalau tidak ada rongga. Kepala kita berat banget karena isinya tulang semua. Nah, kalau sinus paranasal artinya rongga-rongga yang terdapat pada tulang-tulang wajah itu ada 4 pasang. Sinus frontal atau sinus di dahi sini itu ada 2 pasang Ibu. Ya, sinus frontal di sini. Jadi kadang-kadang suka sakit kepala di sini ya kalau udah sinusitis teh. Kemudian sinus etmoid. Etmoid di bawahnya turun lagi di dekat pangkal hidung, sekitaran pangkal hidung. Itu juga ada 2 pasang ya. Kemudian sinus maksila. Sinus maksila itu yang di pipi kanan kiri. Nah, itu sinus maksilaris. Dan sinus sphenoid letaknya di belakang, kalau itu di tengah-tengah kepala ya, itu juga ada 2. Jadi semuanya ada 4 pasang. Apa fungsi dari sinus? 1, dia menghangatkan atau melembabkan udara yang dihirup. Kalau udara masuk ke dalam, kita hirup ke dalam hidung,
hidung itu akan menfiltrasi, akan melembabkan dari yang udaranya dingin jadi hangat ke badan kita, jadi kita tidak menggigil. Kemudian membantu pengaturan tekanan intranasal, ya, kemudian berperan dalam pertahanan tubuh. Karena ini sinus itu kan suatu rongga yang terbuka, yang terkoneksi dengan dunia luar. Jadi rongga-rongga yang tadi 4 pasang itu dia nyambung ke hidung semuanya. Dan itu di mukosa sinus itu tuh ada sel silia namanya atau sel rambut. Dia sifatnya, dia punya gerakan tersendiri. Begitu ada udara yang kotor, misalnya kita hirup debu atau asap, masuk ke dalam sinus, nanti silia itu akan bergerak. Dia akan ngeluarin sendiri, dia punya gelombang gerakan tersendiri, dia akan ngeluarin sendiri itu debu-debunya keluar lagi ke hidung. Makanya kenapa kita harus cuci hidung? Supaya dia bisa keluar, Bu. Kita bantu dengan cuci hidung. Apa penyebab dari rhinosinusitis? Yaitu semua kondisi yang bisa menyebabkan tersumbatnya aliran lendir dari sinus ke rongga hidung. Jadi sinus itu kan rongga, terus disambung sama hidung. Nah, ada pertemuan antara sinus dengan rongga, itu ada pintu masuknya kan. Nah, kalau pintu masuknya itu tersumbat, tertutup, maka di situ akan berkembang kuman di dalamnya, akan timbul reaksi radang. Timbullah sinusitis di situ. Makanya kalau pilek jangan dibiarin lama-lama, Ibu. Karena kalau dibiarin lama, tersumbatnya lama, si saluran pintu masuknya itu akan berkembang kuman. Jadi radang akan tumbuh di situ menyebabkan sinusitis. Apa saja penyebabnya? Yaitu pada yang alergi yang tidak terkontrol tadi. Jadi awalnya sih alergi biasa, jadi bersin-bersin biasa. Kan banyak yang merasa udah biasa dok, gitu. Biasa pilek gitu ya. Tapi pas diperiksa ternyata udah sinusitis. Kenapa? Karena alerginya tidak ditangani dengan cepat. Kalau alergi itu kan dia radang ya Bu. Radang itu kan bengkak ya. Kalau kita bayangkan itu dia akan bengkak jaringannya. Kalau bengkak berarti jaringan pintu masuk antara sinus dengan hidung itu kan pasti tertutup karena bengkaknya. Nah kalau tidak ditangani cepat, yang tadinya cuma alergi biasa, dia akan jadi tumbuh kuman karena tertutup tadi jaring, jadi anaerob kan ruangannya, rongganya itu kan jadi anaerob ya, jadi tumbuh kuman, jadilah sinusitis. Kemudian rinitis alergi atau atau infeksi. Kalau infeksi sinusitis bisa dari gigi ya Bu ya, gigi geraham belakang, geraham molar, gigi geraham tengah atas. Itu dia connect ke sinus, rongga sinus. Karena akarnya kan naik ke rongga sinus. Jadi kalau ada infeksi gigi, terutama sisa akar ya, paling sering itu sisa akar. Jika ada infeksi pada sisa akar gigi, itu infeksinya kan langsung tembus ke sinusnya. Menyebabkan sinusitis, tapi karena gigi. Jadi kalau giginya dibenerin, sinusnya bisa sembuh. Kalau sinusnya aja diobatin, giginya nggak diobatin, nggak bisa Ibu. Karena sumbernya dari gigi. Walaupun pengobatan sinusitis itu pengobatannya lama. Tapi minimal masuk obat 1 minggu supaya jaringannya kuat, begitu dicabut giginya tidak bikin lubang. Antara gigi yang lubang dengan yang sinus. Ya Bu? Kalau benda asing, ya benda asing terutama pada anak-anak ya yang suka tiba-tiba umur 3-4 tahun tuh paling sering masih balita suka masukin benda asing ke hidung ya. Nah cirinya apa kalau kemasukan benda asing pada anak-anak? Kalau pada anak-anak pilek hanya sebelah, kita curiga itu benda asing. Biasanya kalau ada benda asing, tubuh itu akan respon, dia akan bereaksi, akan mengeluarkan lendir banyak, akan jadi kayak pilek gitu ya, akan meradang tapi di satu sisi saja, di sisi yang ada benda asingnya. Kemudian faktor hormon seperti kehamilan, nah itu memang biasanya kalau orang wanita hamil, terutama yang punya bakat alergi ya, itu akan kumat. Lebih gampang mampet hidungnya karena hormonnya yang mempengaruhi, menyebabkan lebih gampang pilek. Gangguan daya tahan tubuh seperti diabetes, AIDS, ini adalah suatu kondisi di mana daya tahan tubuh memang turun ya, jadi akan gampang kena pilek. Kemudian gigi atas yang berlubang, polip dan tumor.
Gejala-gejalanya apa kalau sinusitis? Nah, Ibu bedakan ya tadi dengan rinitis alergi. Rinitis alergi itu pilek, mampet hidung, bersin, itu utamanya. Karena kadang-kadang gatal hidung. Tidak pakai demam ya Bu, kalau alergi tidak ada demam. Tapi kalau sinusitis, dia hidungnya tersumbat, sama ya, hidungan tersumbat juga. Tapi dia ada nyeri pada daerah wajah. Kalau sinusitisnya baru, semua gejala sinusitisnya kelihatan. Ada nyeri wajah, mampet hidung, kemudian ada meriang, demam. Biasanya demamnya tidak terlalu tinggi. Demam-demam sekitar 37, 38, 36 gitu ya. Kemudian lendirnya berwarna dan paling sering bercampur darah. Jadi kalau dibilang ini ada lendir kok campur darah, pileknya udah lama gitu, udah berapa minggu. Nah itu curiga sinusitis. Kemudian sakit kepala, ini juga ciri khasnya sakit sinusitis. Banyak juga pasien yang berobatnya ke dokter saraf karena sakit kepalanya. Yang paling susah dideteksi itu biasanya kalau sinusitisnya di sphenoid yang di tengah kepala Bu. Jadi hidung yang lain sinusnya bagus, tapi dia cuma ada sinusnya di daerah sphenoid yang di tengah kepala. Itu biasanya sakit kepalanya berat. Dan selalu pasti ke dokter saraf. Nanti dokter saraf meriksa, ternyata di sarafnya nggak kenapa-kenapa, ternyata ada sinusitis di daerah sphenoid. Ini juga keluhannya seperti nyeri gigi ya, tapi bukan sakit gigi ya Bu, dia nyerinya seperti sakit gigi. Karena lokasinya tadi yang berdekatan. Kemudian batuk-batuk tadi karena ada lendir yang ke tenggorokan, dari hidung ngalir ke belakang, itu ngeganggu ke tenggorokan sehingga bikin batuk-batuk. Dan rasa penuh pada telinga seperti ketekan, karena ada peradangan sekitar hidung, saluran tumbaknya meradang. Dia jadi ada rasa kayak tekanan, rasa kayak nggak enak gitu di telinga, kayak penuh gitu ya. Pengobatannya selain obat-obatan adalah pembedahan. Pembedahan itu jika dalam 2 minggu atau 1 bulan paling telat tidak ada respon dengan obat-obatan, itu harus dioperasi. Karena apa? Karena sinus tadi kan ada 4 Bu ya, 4 pasang. Tadinya cuma kena 1 gitu. Tapi kalau dibiarkan 4-4-nya bisa kena Bu. Dan itu sakit kepalanya biasanya berat. Kemudian kalau misalnya tidak dioperasi, jaringannya tadi hancur, rusak ya, jadi kronis. Kronis itu susah Bu sembuhnya karena udah rontok semua sel-sel rambutnya. Jadi harus cuci hidungnya harus sering-sering karena dia yang menggantikan posisi sel rambut tadi, si cuci hidung itu teh. Jadi jangan sampai si sel rambut di sinus kita keburu rontok gitu. Jadi harus cepat-cepat, kalau lebih dari 10 hari, 7 hari nggak sembuh, sebaiknya berobat ya. Pembedahan apa sih yang dilakukan? Sekarang itu kalau dulu namanya Cadwell-Lak. Cadwell-Lak itu kita buka dari gusi geraham gusi atas. Dari gusi atas itu nanti kita belek, kita masuk ke dalamnya, tulangnya kita bolongin. Kita buka dari situ ya. Tapi kan zaman sekarang udah canggih Ibu, sudah ada namanya endoskopi ya. Jadi endoskopi untuk operasi sinus juga ada, namanya FES, Functional Endoscopic Sinus Surgery. Itu kita operasinya lewat hidung. Jadi nggak ada black-black Bu ya. Jadi tidak ada black-black, lewat hidung. Pakai alat-alat endoskopi semua. Dan dokter THT yang melakukan juga dokter yang terlatih. Tidak semua dokter THT bisa, karena kita menggunakan alat-alat khusus yang punya keterampilan khusus. Kebetulan memang di Rumah Sakit Santosa Hospital, alhamdulillah alat-alatnya ada semua, jadi bisa dikerjakan di sana. Jadi kalau pakai endoskopi, satu resiko operasi lebih sedikit, perdarahan lebih sedikit, lebih terkontrol. Karena apa? Kita lihat langsung Bu pakai kamera. Kalau Cadwell-Lak ini kita buka memang, tapi operasinya kan black ya, blacknya banyak, jahit, lukanya lama sembuhnya, butuh berapa hari. Tapi kalau endoskopi itu cepet, karena nggak ada black-black, di dalam aja blacknya, di luar-luar sih enggak gitu. Ini rinitis non alergi, jadi pilek itu ada yang bukan alergi. Tadi kan ada yang dominan pilek alergi, kemudian sinusitis itu infeksi bakteri ya, kemudian pilek yang non alergi. Atau disebut juga dengan rinitis vasomotor. Bukan karena alergi, gejalanya sama. Tidak melibatkan sistem imun. Jadi tidak ada pengaruh dengan imun, beda dengan alergi tadi. Gejalanya apa? Merupakan kumpulan gejala, mampet hidung,
Meler hidung dan bersin sama seperti alergi, tapi penyebabnya bukan alergi. Dia beda. Penyebabnya tidak jelas. Dia bisa asap, bisa cuaca, bisa karena minum dingin, bisa karena macam-macam ya. Sifatnya juga hilang timbul, kadang-kadang bagus, kadang-kadang kumat gitu. Penyebab tidak jelas diduga disebabkan oleh disregulasi saraf simpatis, parasimpatis, dan nociceptif di hidung yang menyebabkan peningkatan sekresi mukus. Mukus itu lendir ya. Peningkatan cairan lendirnya jadi meningkat, peningkatan permeabilitas pembuluh darah di hidung, jadi lebih gampang mampet karena hidungnya bagian dalam itu, kalau ibu lihat di hidung, coba lihat di kaca, di kanan kiri itu kayak ada benjolan. Ya, itu namanya konka, isinya pembuluh darah, Bu. Jadi kalau dia kena dingin, dia akan ngembang. Kalau dia panas, dia akan kempes. Jadi hidung kita lebih lega. Udara yang dingin yang kita hirup akan dihangatkan sama dia tutup hidung kita supaya badan kita hangat, tidak menggigil. Begitu udara panas, dia akan kempes. Karena apa? Supaya uap panas di badan kita bisa cepat keluar. Pemicunya bisa berupa infeksi kuman, obat-obatan juga bisa. Jadi ada obat yang bisa membuat pilek ya Bu, obat aspirin, ibuprofen ya. Kemudian perubahan cuaca, iritasi lingkungan seperti parfum, asap, bau makanan gitu, itu juga bisa memicu. Stres, hipotiroid, dan hormonal. Next. Ada bermacam-macam dari rinitis yang non alergi, yaitu bisa rinitis vasomotor, ada juga non-allergic rinitis dengan eosinofil, rinitis indus medikamentosa, rinitis pilek yang disebabkan oleh obat-obatan ya kayak tadi, yang rinitis hormonal pada hamil, pada wanita hamil, rinitis atrofi, rinitis senil itu pada orang tua, geriatri ya pada orang tua. Kenapa? Karena daya tahan tubuhnya udah pasti turun, lebih gampang kenanya. Rinitis gustatorik itu kalau gini Bu, kalau gustatorik itu kalau dia habis makan pedas, pilek gitu. Dari pemicunya makanan. Kalau dia makan tertentu pilek gitu. Kalau enggak itu enggak pilek. Nah, itu namanya rinitis gustatorik. Pemeriksaannya karena dia bukan alergi, bukan sinusitis, kita harus cari apa sumber-sumbernya. Nanti pada pemeriksaan fisik akan dilihat oleh dokternya dan perlu pemeriksaan penunjang untuk menentukan apakah ini alergi. Jadi ada pilek, gejalanya sama. Jadi tugas dokternya untuk misahin ini yang mana nih masuk mana. Jadi ada pemeriksaan tambahan ya, skin prick test. Skin prick test itu pemeriksaan khusus alergi. Jadi pemeriksaannya hanya butuh waktu 20 menit di poli. Jadi dengan dengan bahan tertentu, alat bahan tertentu, di tangan kita itu nanti ada dikasih zat alergen, dicungkit sedikit pakai ada alat cungkitnya sehingga kulit ari paling luar akan terbuka sedikit, kemudian diteteskan zat alergen. Di situ akan kelihatan kalau dia bentolnya gede berarti positif. Nanti bentolnya itu dihitung, bentol-bentolnya dihitung berapa besar sih bentolnya. Nanti akan menentukan apakah positif 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kemudian juga akan dicek sinusnya, apakah ada sinusitis atau tidak. Karena gejalanya kan sama, mampet, meler, bersin, kan gejalanya sama. Jadi dicek apakah udah ada sinus atau tidak. Dengan ronsen, kalau perlu dengan endoskopi atau CT scan, dan kalau perlu MRI jika ternyata ada tumor misalnya. Pengobatannya sama, cuci hidung dengan salin, nasal spray, kemudian obat-obatan, ada obat semprot hidung juga. Kemudian operasi jika dengan pengobatan tidak sembuh atau ada kelainan anatomi ya. Misalnya bersin-bersin bisa juga karena tulang hidungnya bengkok. Bukan karena alergi. Dia termasuk yang rinitis vasomotor. Jadi kalau bengkok ya pasti aja sering mampet. Ya kadang-kadang bersin. Nah nanti akan dinilai sama dokternya apakah memang perlu diluruskan atau tidak. Tidak semua yang bengkok harus diluruskan Bu. Dia yang bermasalah saja yang diluruskan. Karena kalau kita kasih obat ini segala macam, ternyata tulangnya tidak diluruskan, obat semprot hidung terutama tidak bisa masuk ke dalam karena kehalang tulang. Kan tulang tidak bisa dengan obat ya Bu, tulangnya yang harus dibenerin. Nah, di situ perlunya operasi. Jadi kalau ada faktor anatomi, tulang hidungnya bengkok, dan itu jadi penyebab sinusitis yang berulang-ulang misalnya, nah itu tulangnya diluruskan, operasi septoplasi namanya.
Dan kalau ada polip, polip itu sebetulnya peradangan pada hidung yang cukup lama sehingga akhirnya timbul daging, tumbuh. Kayak gelatin, kayak agar-agar. Tapi tumbuhnya di hidung. Jadi kayak disebut itu juga tumor jinak ya. Polip itu termasuk tumor jinak. Polip tidak selalu harus operasi ya Bu. Operasi itu kalau dia grade 3. Jadi polip itu ada tingkatannya. Ada grade 1, grade 2, grade 3. Grade 3 itu paling besar. Kalau grade 1 nggak kelihatan. Itu kelihatan dengan endoskopi. Ya, jadi butuh endoskopi untuk melihat apakah ada polip di belakang, di pangkal. Kalau masih grade 1 itu dengan obat Bu, tidak dengan operasi. Grade 2 itu udah di tengah-tengah. Jadi 50-50 ya, bisa sembuh dengan obat, bisa tidak. Jadi ada kemungkinan operasinya. Tapi kalau udah grade 3, udah kelamaan, biasanya itu karena telat. Pasti operasi Bu, karena tidak akan ngejar dengan obat. Jadi usahakan begitu ada ngerasa nggak enak, jangan sampai udah jadi komplikasi yang berat. Jadi harusnya tidak ada operasi, jadi ada operasi Ibu. Terus pengobatannya harus benar. Kadang-kadang yang sering sudah dikasih obat merasa enak, obatnya tidak dihabisin Bu. Padahal sinusitis itu harus sampai selesai semua pengobatannya, walaupun merasa sudah enak. Karena kita bukan menghilangkan gejala. Dokternya kasih obat akan nanti tujuannya satu pasti akan menghilangkan gejalanya. Tapi yang kedua adalah menghilangkan infeksinya, menghilangkan penyebabnya, itu yang utama. Jadi kumannya hilang supaya betul-betul bersih sinusnya. Jadi tidak jadi lagi begitu. Pencegahan, ya kita harus tahu dulu ya penyebabnya supaya kita bisa tahu apa yang harus kita hindari. Hindari penggunaan obat semprot hidung yang mengandung dekongestan secara berlebihan. Mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak pernah pakai, contoh saya sebut nama obat ya, karena kalau nggak disebut kayaknya nggak hafal. Seperti Afrin, pernah dengar Afrin? Atau maaf ya, mohon maaf, ini bukan promosi, ini ngejelekan, bukan ngejelekan. Obatnya bagus sih, obatnya cukup bagus. Tapi pemakaiannya yang salah. Afrin, Iliadin gitu ya. Itu memang kalau disemprot ke hidung yang mampet, emang enak banget Bu. Ngemplong langsung. Tapi dia ada cara pakainya. Dia hanya boleh ada batasan waktunya, cuma boleh 5 hari, nggak boleh lebih. Ya. Sementara orang-orang kalau udah merasa enak, dia pakai lagi. Nah, akhirnya tadinya hidungnya bisa dengan sembuh saja tanpa obat, akhirnya dia ketergantungan sama obat semprot. Jadi walaupun sudah diperiksa nih sama dokternya, masih mampet katanya. Dilihat normal Bu, bagus ininya, tapi keluhannya mampet. Itu efek dari obat tadi. Jadi istilahnya itu rebound fenomen ya. Kalau ada obat yang mengandung untuk dekongestan, boleh dipakai, di obat cukup baik, tapi nggak boleh dipakai lama-lama. Tips untuk mengurangi keluhannya, cuci hidung, buang ingus. Nah, kalau untuk buang ingus Ibu, jangan terlalu kenceng. Kenapa? Kalau terlalu kencang, kan nyambung ya dengan telinga, gendang telinganya bisa pecah. Yang kedua, pembuluh darah di hidung bisa pecah, karena pembuluh darah hidung itu tipis ya Bu. Jadi begitu nyingsirnya kencang, itu darahnya bisa hebat, karena ada 2 titik di hidung, itu pembuluh darahnya, kumpulan pembuluh darah yang ada 2 tempat, itu kalau kena itu darahnya hebat Bu. Kalau daerah belakang yang kena, yang sampai pecah, itu bisa keluar darah dari mata, jadi kayak nangis darah. Makanya kenapa harus cuci hidung. Cuci hidung itu cukup membantu, jadi kita nggak perlu buang ingus kenceng-kenceng gitu. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini sedikit pencerahan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Nama saya Heti Nurhayati dari Ciwaruga. Dokter, saya punya anak, punya cucu juga. Cucu saya 6, tapi yang suka kalau pagi-pagi bangun tidur itu 4. Anak saya 3, 1 yang suka bersin-bersin. Jadi kalau bangun tidur itu mesti bersin. Itu yang 4 Dok, cucu. Anak saya 1. Nah itu penyebabnya itu dari apa Dok? Dari cuaca atau dari debu gitu? Itu selalu Dok. Nah yang saya mau tanyakan juga, apa itu harus minum obat gitu Dok? Tadi gejalanya kalau alergi, mampet hidung, bersin, meler, itu utamanya.
khas pada orang alergi. Jadi alergi ini kan dia sifatnya genetik Ibu. Jadi coba Ibu urut, ada nggak dari keluarga yang punya riwayat alergi? Bisa dari orang tua atau di atasnya lagi, kakek nenek. Nah, suami istri nih, dua-duanya alergian atau hanya satu? Karena nanti pengaruh ke anaknya yang mana saja yang kena. Kalau dua-duanya alergian, punya bawaan alergi dari keluarga masing-masing, itu ke anak, itu bisa semua anak bisa alergian. Tapi kalau hanya satu orang, misalnya bapaknya saja alergi, ibunya tidak, misalnya, tidak ada turunan misalnya ya, nanti anaknya cuma sebagian aja Bu yang kena. Dan pemicunya itu tadi debu. Jadi kalau misalnya alergi itu bukan hanya bersin ya Bu ya, kalau yang namanya alergi, bisa diketahui apakah dia ada asma atau tidak, itu bagian dari alergi. Apakah kulitnya gatal-gatal, punya biduran, gampang biduran misalnya, merah-merah gampang misalnya. Selain dari pilek tadi, jadi salah satu dari itu udah masuk alergi ya Bu. Jadi kalau orang alergi, alerginya tidak diobatin betul, itu akan memicu asma. Walaupun sebelumnya tidak ada asma, karena linknya ada, sama dia, satu link. Begitu yang atas kan pilek itu atas ya Bu, dari hidung dulu ya. Begitu di atas nggak beres, dia akan turun ke bawah. Supaya nggak kena ke asma, benerin dulu yang atasnya cepet-cepet. Pileknya dikendaliin. Jadi itu tadi kalau misalnya pileknya lebih dari 10 kali terutama dalam satu hari, dan dia sudah merasa terganggu, jadi nggak bisa tidur, nggak bisa belajar, itu berarti sudah butuh obat Ibu. Itu sebaiknya harus berobat. Obat itu hanya mengendalikan, tidak menghilangkan. Karena faktornya bukan hanya obat. Dia kan harus menghindari penyebab. Itu dulu kan, obat itu nomor 3 Bu, urutannya dia nomor 3. 1, hindari penyebab dulu. Yang kedua, olahraganya harus bagusin. Seminggu, kalau mau kita hitung, olahraga itu 150 menit per minggu. Jadi kalau 150 menit per minggu artinya, kalau dia 1 jam berarti cuma boleh 3 kali dalam seminggu. Kalau dia 30 menit berarti 5 kali dalam satu minggu. Nah olahraganya nggak boleh berat. Yang ringan-ringan saja, sepedaan boleh, basket boleh Ibu ya, tapi futsal jangan. Karena tadi, yang tadi saya bilang. Yang penting rutinitasnya, itu menaikkan daya tahan tubuhnya juga, supaya alerginya tidak terpapar. Itu yang tadi perawatan hidung kan kurang jelas ya. Ada cairannya kan NaCl. Itu berapa kali dalam seminggu pembersihan hidungnya? Terus apakah saya itu orang awam, NaCl waktu itu di SMA itu garam, apakah boleh dengan air garam atau tidak? Terima kasih. Pemakaian untuk cuci hidung itu sebaiknya dilakukan tiap hari Ibu. Setiap hari karena apa? Karena tiap hari kita kontak dengan debu. Jadi supaya hidung kita nggak gampang kumat, nggak sering pilek, kita sehat-sehat aja, hidung kita sehat. Kayak kita gosok gigi ya Bu ya, kan selalu gosok gigi ya tiap hari. Sama, kita membersihkan hidung. Kalau gigi, kalau hidung kita cuci hidung. Sehari paling tidak 2 kali, minimal 2 kali. Kalau sampai kita ketemu debu yang banyak, 3 kali kalau perlu. Nah, pagi hari sebelum tidur, sebelum mandi misalnya, atau sambil mandi di toilet bisa sambil cuci hidung ya di toilet. Sore hari setelah aktivitas, setelah kita keluar rumah pulang kan mungkin debunya udah banyak nempel ya Bu di hidung kita, dicuci hidungnya. Kalau memang lagi pilek terutama ingusnya banyak, cuci lagi. Jadi sehari bisa sampai 3 kali. Larutan fisiologis itu garam fisiologis ya istilahnya, atau NaCl 0,9%. Itu adalah larutan garam yang kalau sudah Ibu lihat tadi di tempat itu ada wadahnya, itu sudah steril. Kalau kita pakai larutan garam air plus kita kasih garam, airnya pun kita usahakan misalnya pakai aqua misalnya ya, larutan aqua. Walaupun kita masak air misalnya, tapi kan tetap tidak steril, dia tetap terbuka ya Bu. Jadi kalau ada kuman yang liwat atau apa, kan kita nggak bisa jamin. Sementara ini cairannya kita masukin ke hidung. Kalau ada luka di hidung, kita cuci semprot, luka itu akan dimasukkan kuman Bu ya. Jadi sebaiknya tetap pakai cairan yang steril.
larutan NaCl fisiologis itu tidak mahal sih, dan banyak dijual di apotik ya. Dia tidak dijual bebas sekali sih, tapi di apotik ada. Dan itu cairan lain sih tidak disarankan karena alasan tadi kita tidak bisa menjamin kebersihannya dan kesterilannya. Yang nanti harus dibeli paling cuman larutan fisiologisnya aja. Kalau jarumnya SPET atau jarum suntik 20 cc. Itu kan bisa dibeli cukup satu kali, dipakainya terus kan, dan itu murah meriah Bu. Dibandingkan ada yang dijual bebas untuk pencairan cairan cuci hidung ada. Iya, yang disemprot macam-macam, ada Sterimar, ada BNS, ada ini ya. Tapi itu lumayan harganya Bu, 100-an lebih gitu ya. Kalau itu kan siapa aja bisa pakai di keluarga kita, Pak beli aja NaCl-nya. Jika cuma beli SPET satu, tapi satu orang satu Bu ya, jangan satu buat rame-rame, jangan. Karena kan hidung kita mana tahu bawa kuman. Sama wadah, kan cukup wadah buat buang ingusnya atau pas lagi di kamar mandi, jadi nggak perlu wadah, langsung di tempat itunya ya. Saat cuci hidung Ibu, tahan napasnya. Satu, tahan napas. Yang kedua, miringkan kepalanya semiring mungkin. Kenapa? Karena hidung kanan sama hidung kiri itu ada sambungannya di belakang Bu, nyambung dia. Daerah nasofaring namanya. Ya, jadi miringkan, terus jangan lupa buka mulutnya. Jangan ditutup mulutnya supaya nggak ke telinga. Ya, kalau ditutup mulutnya ke telinga nanti masuknya. Ya. Iya, nanti jadi kok telinganya jadi mampet ya ini. Beda jadi, lagi keluar telinga tapi antara. Jadi berubah lagi, tambah lagi ke telinga. Jadi cucinya, kepalanya dimiringkan, buka mulutnya, tahan nafasnya. Semprot, usahakan keluar kanan, masuk dari kanan, keluar kiri. Masuk dari kiri kanan Bu ya, jangan hanya sebelah. Kita udah masukin dari kanan, keluarnya di kiri. Makanya begini kan ininya, nah nanti gantian sebelah lagi gitu. Karena hidung kita kanan kiri belum tentu sama. Kalau tulang hidungnya bengkok, nah arahkan jarum suntiknya, jarum SPET-nya, arahkan ke samping Bu, bukan ke tengah. Ini kan tulang hidung punten ya. Ini kan tulang hidung kita di tengah ya Bu ya. Arahkannya jangan ke sini, tapi ke sini, agak keluar ya, keluar. Karena kalau di tengah kita neken ke tulangnya itu bisa sakit, bisa nggak nyaman. Tapi kalau agak keluar itu kan lubang, jadi lewat aja gitu. Jadi miring, semprotkan, jangan arahkan ke tengah, sedikit agak lurus atau sedikit agak keluar. Terus tahan nafas sambil buka mulut. Nah nanti disemprotnya jangan pelan-pelan, langsung ya seret gitu. Jadi dia langsung keluar. Kan ngebilas jatuhnya. BNI Live.